Hai, this is Webong. Di dalam podcast perdanaku ini aku akan membawakan sebuah topik, yaitu di balik layar sebuah misa online. Selama pandemi ini kan semua kegiatan kita jadi terbatas ya, termasuk dalam kegiatan beragama. Bagi kami yang Kristen, akhirnya ibadah disiasati menggunakan media online. Kalau di gerejaku, kami menggunakan live streaming ke YouTube gitu. Saat gereja mengumumkan bahwa misa fisik itu ditiadakan sementara, misa offline itu ditiadakan sementara, pastinya sedih ya, tapi ternyata di satu sisi ini merupakan awal yang baru buat aku pribadi. Aku dan tim media gereja itu dikasih ladang baru sama Ramo Paroki untuk melayani di misa online ini. Dan dari sinilah akhirnya aku bisa ngerasain bekerja sebagai kru MCR layaknya sebuah stasiun televisi. Aku sendiri meskipun anak broadcast ya, tapi belum pernah yang namanya pegang alat-alat broadcast yang kayak di stasiun televisi itu belum pernah sama sekali. Dan ini merupakan kesempatan yang sangat aku syukuri. Di samping aku dapat tempat baru untuk melayani, aku juga dapat tempat untuk magang broadcast sebagai kru MCR lagi. Itu merupakan pekerjaan yang aku dambakan kalau masuk ke pertelevisian, kru MCR. Nah, MCR itu apa sih? Jadi MCR itu singkatan dari Master Control Room. Inggrisnya tuh Master Control Room. Jadi di seluruh televisi itu pasti ada yang namanya MCR, ruangan MCR. MCR itu isinya orang-orang atau kru yang melaksanakan operasional bagian akhir sebuah siaran. Sebelum siaran itu masuk ke televisi semua masyarakat, semua orang. Maksudnya gimana? Jadi dalam sebuah program televisi, katakanlah sebuah berita ya. Kalau kita bedah elemen berita itu pasti ada yang namanya audio, video, teks, gambar, dan lain sebagainya. Nah, disitulah tugas MCR, kru MCR, yaitu untuk menyatukan itu semua jadi satu siaran yang utuh gitu. Dan gimana cara menyatukannya? Jadi MCR itu punya rundown acara dan mereka akan menampilkan teks, menampilkan video sesuai dengan rundown acara yang sudah dibuatkan sama tim perencanaan. Peranan kru MCR ini memang kayaknya rumit ya dan juga bikin deg-degan karena kalau salah sedikit, wah itu merupakan bencana besar banget karena dari MCR ini akan langsung terpancar ke televisinya masyarakat. Jadi nggak ada yang lain lagi setelah MCR gitu. Jadi kalau salah, ya udah salah. Nah, dari sekian banyak bahan yang dibutuhkan buat sebuah tayangan itu, pastinya itu nggak dikendalikan sama satu orang aja ya kan. Jadi di ruangan MCR itu ada beberapa divisi. Yang pertama ada switcherman. Switcherman ini tugasnya buat mengganti-ganti atau switching gambar dari berbagai input video. Misalkan dari PC atau juga dari kamera yang ada di studio gitu. Kemudian ada audioman. Nah, seperti namanya, audioman ini tugasnya untuk memilih input mana yang mau dikeluarkan atau ditampilkan buat siaran tersebut. Dari mikrofon, dari peralatan musik, dari VTR, dan lain sebagainya gitu. Terus ada kru CG atau karakter generik. Karakter generik ini bertugas untuk menampilkan segala sesuatu yang berkaitan dengan teks gitu. Terus ada kru VTR. VTR itu singkatan dari video tape recording. Tugasnya kru VTR ini adalah memutar video sesuai dengan rundown acara yang sudah dibuat gitu. Selanjutnya ada kru virtual set yang bertugas untuk memunculkan latar belakang virtual. Misalnya kayak di program perakiraan cuaca, di belakang orangnya, di belakang presenternya itu ada latar belakang virtual set. Nah itu yang dimaksud latar belakang virtual. Nah, misa online itu kan sama aja kayak program acara ya, cuman bedanya topiknya adalah ibadah dan disiarkan ke media online, yaitu YouTube. Jadi bagi misa online itu adalah sebuah keharusan untuk punya ruang kendali utama atau MCR.
Dan di sini ini adalah MCR, studio MCR milik gerejaku. Nggak seprofesional studio MCR di stasiun televisi sih, cuman ya seperti inilah kira-kira isinya studio MCR gitu. Di sini ada PC, ada layar monitor, di sini ada audio mixer, dan di depan altar itu ada kameranya. Nah, gimana proses penyiarannya? Jadi gampangannya, input dari kamera itu akan dimasukkan dulu ke video capture. Dari video capture, video itu diolah, kemudian masuk ke PC. Dari PC ini baru kita bisa olah di aplikasi yang namanya vMix. Ini namanya aplikasi vMix. Ini yang kita gunakan untuk misa online. Kalau audio sama juga. Dari inputan mic-nya Romo, mic-nya lektor, mic-nya core, dan juga alat musik organ, itu semua masuk ke mixer dulu, baru dari mixer akan masuk ke PC, dan akhirnya kita bisa olah di aplikasi vMix di belakangku ini. Gitu. Aplikasinya yang kita gunakan itu aplikasi vMix, dan ini tuh kayak all in one gitu loh. Jadi di sini udah ada videonya, ini video dari kameramen di altar, terus ini ada audionya, audio dari audio mixer, terus bisa kita tampilkan juga lower third kayak gini, kalau bisa lihat. Nah, kita tampilkan, jajan kita. Nah, seperti itu. Sebenarnya gampang sih. Kalau untuk mengoperasikan pakai vMix ini udah kayak all in one banget lah pokoknya. Minimumnya ada 3 kru yang bertugas di satu jadwal misa. Ada switcherman, audioman, sama kameramen. Switcherman di sini itu yang pegang vMix atau operator vMix, yang audioman pegangnya audio mixer, dan kameramen pegangnya kamera. Seperti yang aku bilang di awal tadi, jadi kru MCR itu siap-siap dredeg lah pokoknya. Karena banyak banget perintilannya yang harus kita tampilkan gitu loh. Teks itu terutama banyak banget teksnya. Dan gak jarang di studio MCR ini pas live ada aja masalahnya. Entah dari alatnya atau juga dari krunya. Gitu. Dari pengalamanku yang paling sering terjadi masalahnya itu typo atau salah teks sama audionya yang noise. Itu udah sering banget buat kami, udah jadi makanan sehari-hari kayaknya. Maksudnya nggak sering-sering banget, tapi itu adalah masalah yang paling banyak terjadi di misa online ini. Di misa online itu kan perlu ditampilkan bacaan kitab sucinya ya kan, bacaan kitab suci, terus teks lagunya nomor berapa itu kan perlu ditampilkan. Dan karena jumlahnya itu cukup banyak, perintilannya teks itu cukup banyak, emang kita harus teliti banget untuk inputnya di vMix ini. Sempat kejadian pas aku yang tugas di switcherman, antara bacaan 1 dan bacaan 2 itu perikopnya kebalik. Itu aku pun baru nyadar itu setelah dikasih tahu sama umat, dan aku lihat tayangan ulangnya di YouTube. Wah, setelah itu aku menjauh dulu dari vMix, takutnya kalau aku langsung pegang vMix lagi aku melakukan kesalahan yang sama gitu. Jadi itu pernah aku satu, dan itu yang paling bermasalah banget sih. Maksudnya paling keinget banget di aku, karena dapat kritik juga dari umat gitu karena masalah itu. Kalau audio noise itu sebenarnya masalah yang bisa dideteksi pas pre-live sih ya. Tapi itu sering terjadi juga, entah karena kabelnya yang bermasalah atau suara fan AC-nya itu bocor sampai ke mic. Nah, kalau udah nggak bisa ditangani karena keburu untuk live, ya udah pintar-pintarnya si audioman untuk mengurangi atau menangani noise itu gitu. Di audioman ini juga rentan terjadi telat switching suara. Jadi misalkan dari Romo kemudian ke pembaca atau lektor yang ngomong gantian gitu maksudnya. Nah, dari Romo, mic-nya Romo ini kan perlu di volume down. Kemudian lektornya di volume up. Nah, kadang itu telat nge-volume up yang lektor. Jadi kan akhirnya telat suaranya masuknya. Padahal
kameranya sudah standby di lektornya. Itu sering juga terjadi. Yang baru-baru ini terjadi itu karena kami barusan pindah ke sini sekitar sebulan lebih lah. Sekitar sebulanan kami baru pakai MCR ini. Itu countdown dari kameramen sebelum misa dimulai itu nggak kelihatan di switcherman-nya. Jadi sebelum memasuki misa itu live streaming kita diawali dengan beberapa gambar pengumuman gitu loh. Kayak gambarnya itu ditampilkan bergantian gitu loh sebelum misanya dimulai kayak gitu. Nah setelah gambar pengumumannya selesai, dari gambar switching ke kamera. Dan itu perlu di countdown sama si kameramen. Kameramen yang countdown sekalian meng-countdown si pembacanya, pembaca kata pengantarnya, sekaligus juga untuk switching audionya di audioman sini ya kan. Jadi si kameramen itu nge-countdownnya itu in silent. Takutnya nanti masuk suaranya ke mic-nya pembaca ya. Jadi countdownnya cuma 5, 4, 3, 2, 1, oke. Cuman sign tangan aja. Dan sedangkan kalau posisi di switcherman, aku switcherman di sini kehalang sama LCD ini. Jadi aku nggak bisa lihat ke kameramen. Sedangkan yang cuman bisa lihat ya si audioman. Sebenarnya bisa diatasi sama audioman-nya itu untuk bisikin countdown-nya juga buat si switcherman yang di sebelahnya. Kan sebelahan nih. Nah, dia bisa saling countdown buat switcherman, tapi terkadang ya karena mungkin audioman-nya terlalu fokus sama mixernya sendiri, akhirnya dia lupa untuk countdown dan akhirnya di sini juga telat ganti gambar ke kameranya gitu. Padahal audionya sudah masuk. Jadi yang gambarnya itu yang telat. Nah, itu yang baru-baru ini terjadi sih masalahnya. Setelah kurang lebih 4 bulan aku bertugas dan sudah nyicipin berbagai divisi, audioman, kameraman, switcherman, semuanya. Aku bisa sampai ke kesimpulan bahwa jadi kru MCR itu harus punya 5 kualifikasi yang berikut ini. Yang pertama, teliti. Ini adalah poin yang penting banget buat semua kru MCR. Sebelum live, semua bahan dan peralatan buat misa online ini harus disiapkan dengan teliti. Final check buat kamera, buat audio, koneksi dari Vmix ke YouTube itu harus terus dicek sebelum live-nya dimulai. Setelah go live, udah fokus sama pekerjaannya masing-masing, sama job desk-nya masing-masing. Teliti, fokus, ketiga, sigap. Sigap ini terutama dalam proses switching ya, audioman sama switcherman. Kita sebagai penonton itu bakal ngerasa nggak nyaman nggak sih kalau audionya telat masuk atau mungkin teksnya telat masuk gitu kan, nggak nyaman gitu sebagai umat yang ikut beribadah di misa online itu. Jadi selain sigap juga kita perlu yang namanya tepat waktu. Apa yang mau ditampilkan, channel audio mana yang mau dihidupkan, itu harus sesuai dengan jadwal atau rundown acara dan SOP yang sudah dibuat. SOP kami itu ada kayak gini. Nah, ini SOP dan juga rundown kami. Gini, ini ada untuk kameramen, ada untuk aplikasi Vmix. Jadi semua kru MCR harus menaati rundown dan SOP yang ada di sini gitu. Selanjutnya, gimana Feb kalau salah buka channel video? Gimana kalau internetnya ngadat? Gimana kalau teksnya salah dan lain sebagainya? Nah, kelima, yaitu sebagai kru MCR nggak boleh panik. Panik itu dilarang banget. At least kalau ada masalah, jangan sampai kepanikan kamu itu mengganggu tugas kru yang lain gitu. Tetap tenang, kuasai diri dan komunikasikan sama kru yang lain. Apa sih masalahnya gitu? Apakah bisa diperbaiki atau enggak? Itu kunci buat solve problem di studio MCR. That's it. Teliti, fokus, sigap, tepat waktu, dan nggak boleh panikan. 5 itu harus dipegang sama kru MCR. Kalau kalian nggak punya background
broadcasting tapi mau melayani juga di misa online, berarti tambah 2 lagi, yaitu mau belajar dan mau berproses. Itu dia cerita di balik layar misa online, apa aja yang terjadi dan gimana pengalamanku selama 4 bulan ini bertugas di bagian misa online. Kenapa aku suka bekerja di MCR kayak gini tuh, ya karena kita bekerjanya dalam diam. Kita bekerja dalam diam, fokus, tapi juga harus tetap gercep dan juga komunikatif kalau memang itu diperlukan. Gitu. Semoga setelah dengerin podcast aku, teman-teman jadi punya pandangan yang lebih luas tentang behind the scene-nya misa online dan makin menghargai setiap kesempatan untuk beribadah, gimana pun itu metodenya. Sekian dari aku, terima kasih and God bless.